Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tanjil Ajidir dengan NIM 2022-31119. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS Project atau kuliah rangkaian listrik, yang dimana proyek tersebut memberikan tugas untuk mengerjakan soal di setiap babnya, yang ada 11 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu dengan soal diketahui muatan Q sama dengan 5 KC sama dengan 5 kali 103 C, energinya itu satuannya W sama dengan 20 MJ sama dengan 20 kali 106. Ditanyanya itu tegangan yang melintasi elemen. Jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan W per Q. Penyelesaiannya V sama dengan 20 kali 106 per 5 kali 103. V sama dengan 20 kali 110 106 per 5 kali 103 sama dengan 4000 volt. Jadi tegangan yang melintasi elemen tersebut adalah 4000 volt. Oke, hukum Ohm berlaku sehingga resistansi tetap R sama dengan V1 per I1. Langkah-langkahnya, hitung resistansi R sama dengan V1 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Hitung arus kedua I2 sama dengan V2 per R sama dengan 15 per 5 sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang muncul saat tegangan sebesar 15 volt adalah 3 ampere. Selanjutnya pada bab 3, diketahui sumber tegangan 1 sama dengan 5 volt, sumber tegangan keduanya 10 volt, resistansi bawah sama dengan 2 ohm, resistansi atasnya V1 yang dicari. Tentukan arus I menggunakan loop yang sama. Tentukan nilai arus I menggunakan loop yang sama. I sama dengan 5 per 2 ampere sama dengan I sama dengan 5 per 2. 5 dibagi 2, 2,5 ampere. Substitusinya nilai arus I yang ke persamaan 1. V1 sama dengan 5 min 2 kali 2,5 volt. V1 sama dengan 5 min 5 sama dengan 0 volt. Jadi tegangan V1 adalah 0 volt. Langkah-langkah penyelesaian, terapkan hukum Kirchhoff untuk tegangan KVL pada loop tertutup. Sigma F sama dengan 0 dengan arah loop searah dengan arus persamaan loop adalah 15 per V1 min 10 min 2 I sama dengan 0. V1 sama dengan 15 min 10 min 2I. V1 sama dengan 5 min 2I untuk persamaan 1. Oke, pada bab 4 sudah gambar persamaan loop 4 min 2I1 min 2 buka kurung I1 min I2 sama dengan 0, 8 min I1 I2 min 2 buka kurung I1 min I2 sama dengan 0, persamaan 1, 4 min 2I1 min 2I1 plus 2I2 sama dengan 0, 4 min 4I1 plus 2I2 sama dengan 0 untuk persamaan 1. Persamaan 2-nya 8 min 12 min 21 plus 2I2 sama dengan 0. Lalu selesaikan sistem persamaan. 4 min 4I1 tambah 2I2 sama dengan 0. 8 min 2I plus I2 sama dengan 0. Dari persamaan dari persamaan 2, I2 sama dengan
2I1 min 8, substitusinya I2 sama dengan 2I1 min 8 ke persamaan 1, 4 min 4I1 plus 2, buka kurung 2I1 plus 8 sama dengan 0, 4 min 4I1 plus 2, 2 buka kurung 2I1 min 8 sama dengan 0, 4 min 16 sama dengan 0, 4 min 16 sama dengan min 12. Selanjutnya pada bab 5 sesuai soal tentukan nilai V dengan transformasi sumber. Jawabnya sumber tegangan 16 volt dengan resistansi seri 8 ohm diubah menjadi sumber arus. Arus ekivalen dihitung dengan IKI sama dengan VR sama dengan 168 sama dengan 2 ampere. Sumber tegangan 16 volt dan resistansinya 8 ohm. Sumber tegangan 16 volt dengan resistansi seri 8 ohm diubah menjadi sumber arus. Arus ekivalen dihitung dengan IKI sama dengan VR sama dengan 168 sama dengan 2 ampere. Sumber arus tegangan 16 volt dan resistansi 8 ohm. Hitung dengan V melintas resistensinya itu 12 ohm. Dihitung menggunakan hukum ohm. V sama dengan I total kali IR sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 volt. Jawabannya itu V sama dengan 60 volt. Jika Z1 sama dengan 8, 45 derajat, dan Z2-nya sama dengan 5, 30 derajat, tentukan. Jadi yang pertama itu jawabnya Z1 dan Z2-nya. Z1 8 cos 45 derajat plus sin 45 derajat sama dengan 4 akar 2 tambah J4 akar 2. Untuk J2-nya itu sama dengan 5 cos 30 derajat plus sin 30 derajat sama dengan 5 akar 3/2 plus J5 per 2. Lakukan penyebelahan dalam bentuk kartesian. Z1 sama dengan Z2 sama dengan 4 akar 2 plus J4 akar 2 plus buka kurung 5 akar 2 3/2 plus J5 per 2. Hitungannya real sama dengan 4/2 plus 5 akar 3/2 sama dengan 8,242. Imaginary 4 akar 2 plus 52 sama dengan 8,85. IZI-nya akar 8,2042 akar 2 plus 8,0085 akar 2 sama dengan 11,53. Dan min satunya jadinya 8,085 per 8,242 sama dengan 44,6 dan di sini juga jadinya diubah derajat 46,6 derajat. Jadi hasil akhirnya Z1 sama Z2 itu 11,53 sama dengan 44,6 derajat. Lalu pada bab 6 soal ke-3. Bab 6 nomor 3, jika Z1 sama dengan 8 45 derajat dan Z2 5 30 derajat tentukan. Jadi Z1 Z2-nya perkalian dalam bentuk polar dilakukan dengan mengalihkan magnitudo dan menjumlahkan sudut. Z1 kali Z2 Z1 kali Z2 plus 1/2 jadinya Z1 Z2-nya 8 kali 5 ke kurung 45 derajat plus 30 derajat jadinya 40 kali 75 derajat hasil akhirnya Z1 Z2 40 75 derajat. Lalu pada bab 6 soal 3, jika Z1
sama dengan 85 derajat dan Z2 30 derajat tentukan. Jadi Z1 Z2 dikurang, lakukan pengurangan dengan bentuk kartesian. Z1 Z2 akar 4 akar 2 plus J4 akar 2 min 5 32 plus J2 per 6. Perhitungannya real 4-nya akar 2 min 5 akar 3 per 2 sama dengan 2,705 imajiner sama dengan 42 min 52 sama dengan 4,75. Lalu imajinernya 4 per akar 2 min 25 sama dengan 4.705. Jadi ya Z-nya sama dengan real 2 plus imajiner 2 itu sama dengan tan min 1 imajiner per realnya hasilnya Z sama dengan 2075 kali 2 plus 4075 dikali 2 sama dengan 5,43. Jadi tan min 1 4,7052 kali 75 sama dengan 60,3 derajat. Jadi tan min satunya 60,3 derajat. Jadi hasil akhirnya Z1 min Z2 sama dengan 5,43 60,3 derajat. Pada bab 7 calon tetra tentukan I dengan supervisor sesuai gambar. Jawab diketahui sumber tegangan 24 volt, sumber arus 75 ampere, resistor 3 ohm dan 2 ohm. Sumber arus dependen 3I di mana I adalah arus yang kita cari. Penyelesaiannya metode superposisi dilakukan dengan mengaktifkan suatu sumber pada suatu waktu sementara lain dimatikan. Jadi langkah-langkahnya pertama analisis dengan sumber tegangan 24 volt aktif, sumber arus 7 ampere dimatikan. Matikan sumber arus 7 ampere. Artinya cabang sumber arus 7 ampere dibuat terbuka atau open circuit. Rangkaian sekarang hanya memiliki sumber tegangan 24 volt yang terhubung dengan resistor 3 ohm dan 2 ohm secara seri. Menghitung arus I24 R total sama dengan 2 ohm dan 3 ohm plus 2 ohm dengan 5 ohm. I24 volt sama dengan 24 volt sama dengan 24 sama dengan 4,8 ampere. Jadi R total sama dengan 5. Jadi arus 4,8 ampere adalah arus yang mengalir pada resistor 3 ohm dan 2 ohm. Lalu analisis keduanya dengan sumber arus 7 ampere aktif, sumber tegangan 24 volt dimatikan, matikan sumber tegangan 24 volt artinya tegangan digantikan dengan hubung pendek short circuit. Sekarang hanya memiliki sumber arus 7 ampere yang mengalir pada resistor 3 ohm dan 2 ohm secara paralel. Menghitung arus I 7 ampere. Untuk menghitung arus I yang mengalir pada resistor 3 ohm harus mencari distribusi arus akibat paralel. Dengan aturan pembagi arus I 7 ampere sama dengan 7 kali 7 kali 2 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 2,8 ampere. 3 plus 2 sama dengan 5. Lalu gabung hasil superposisi total arus I adalah jumlah arus dari masing-masing analisis. Jadi hasilnya I sama dengan I 24 volt plus I 7 ampere sama dengan 4,8 plus 2,8 sama dengan 7,8 ampere. Lalu pada bab 8 sesuai gambar diketahuinya tegangan sumber volt 10 volt, resistor 4 ohm dan 2 ohm secara paralel, arus 2 ampere mengalir pada cabang dengan resistor 2. Lalu penyelesaiannya karena arus yang melewati resistor 2 ohm adalah 2 ampere, menghitung tegangan pada resistor dengan hukum ohm. V sama dengan 2 ohm sama dengan I kali R sama dengan 2 ampere kali 2 ohm sama dengan 4 volt. Dengan menggunakan hukum ohm, arus I yang melewati resistor 4 adalah I sama dengan R per V sama dengan 4 ohm per 4 volt sama dengan 1 ampere. Karena arus dari sumber pembagi kedua cabang paralel di mana arus masing-masing adalah 2 ampere dan 1 ampere, maka arus total dari sumbernya adalah I total sama dengan 2 ampere plus 1 ampere sama dengan 3 ampere. Jadi nilai I sama dengan 3 ampere. Pada bab 9 sesuai gambar diketahuinya arus sumber sama dengan 6 ampere, resistor 8 ohm, 12 ohm dan 4 ohm. Tegangan R sama dengan 15 volt. Penyelesaiannya arus sebesar 6 ampere mengalir melalui resistor 8 ohm. Sehingga tegangan pada resistor ini adalah
8 volt itu 8 ohm berartinya sama dengan I kali R sama dengan 6. A kali 8 ohm sama dengan 48 volt karena resistor 12 dan 4 ohm ada dalam rangkaian paralel. Kita hitung hambatan pengganti mereka. Jadi 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 1 plus 3 sama dengan 4 sama dengan 1 ohm. R paralelnya jadinya 3 ohm. Karena tegangan di R sebesar 15 volt, maka tegangan V pada rangkaian paralel sama dengan tegangan pada resistor R yaitu 15 volt. Arus melewati resistor R dapat dihitung dengan tegangan yang diberikan yaitu R sama dengan V sama dengan 15 volt sama dengan 2,5 ohm. Jadi nilai R-nya sama dengan 15 volt dan R-nya itu 2,5 ohm. Pada bab 10 diketahuinya untuk mencari sumber tegangan 5 volt dan 25 volt, resistoran 6 ohm dan 10 ohm, sumber arus dependennya 5I. Lalu penyelesaian tentukan arus di cabang kiri dengan 5 volt dan 6 ohm. Misalnya arus pada cabang ini I1-nya itu maka I1 sama dengan 5 volt per 6 ohm sama dengan 5 per 6 ampere. Tentukan tegangan per sumber arus dependen karena sumber arus dependen menghasilkan arus 5I maka besar arusnya adalah 5I1 per 6 sama dengan 5 kali 5 per 6 sama dengan 25 ampere. Hitung tegangan pada resistor 10 ohm. Misalnya arus I mengalir di resistor 10 ohm berdasarkan KVL loop kanan. V loop kanan sama dengan 25 volt min I kali 10 ohm dengan 0. Lalu pada bab 11, sesuai gambar berapa nilai R jika diukur pada kedua ujung terbuka. Diketahuinya rangkaian terdiri dari 4 resistor. Nilai setiap resistor adalah 8 ohm. Rangkaian diukur pada kondisi ujung terbuka. Lalu penyelesaiannya untuk resistor yang dihubungkan paralel hambatan ekuivalen dapat dihitung menggunakan rumus 1 sama dengan 1 plus 1 RP sama dengan R per R2 di mana RP adalah hambatan ekuivalen resistor paralel, R1 R2 adalah hambatan masing-masing resistor. Lalu perhitungannya karena setiap pasang resistor paralel memiliki nilai yang sama yaitu 8 ohm maka 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 88 jadi sama dengan 2 R4-nya jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 ohm. Jadi untuk resistor yang dihubungkan seri hambatan total adalah jumlah dari semua hambatan RS sama dengan R1 plus R2 dan seterusnya karena kita memiliki dua hambatan ekuivalen 4 ohm yang dihubungkan secara seri maka RS sama dengan 4 ohm tambah 4 ohm RS sama dengan 8 RS 8 ohm. Jadi nilai hambatan total R dari rangkaian adalah 8 ohm. Ya, mungkin itu aja video penjelasan proyek mata kuliah rangkaian listrik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.